Kita sebagai orang yang beriman hendaklah mengungkapkan kemurahan hati Allah sekaligus gambaran belas kasih Allah yang ditanamkan di dalam diri kita masing-masing, menolong orang hingga tuntas sebagaimana orang Samaria itu membantu orang yang menjadi korban perampokan dari para penyamun. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 9 Oktober 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesamaku adalah orang yang menunjukkan belas kasih yang bersumber dari Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, belas kasih Kau jadikan pertanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, hadirlah pula di antara orang-orang yang saling memaafkan dan saling melayani dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang beriman hendaklah mengungkapkan kemurahan hati Allah sekaligus gambaran belas kasih Allah yang ditanamkan di dalam diri kita masing-masing, menolong orang hingga tuntas sebagaimana orang Samaria itu membantu orang yang menjadi korban perampokan dari para penyamun. Ia merawatnya hingga tuntas, dan jika ada kekurangan di dalam proses perawatan itu, maka ia akan kembali dan memberikan biaya kekurangannya. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, beranikah kita berkorban untuk membantu orang lain, menunjukkan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita masing-masing, berani berkorban untuk kesejahteraan hidup bersama, membantu tanpa pamrih, menolong orang karena gerakan cinta kasih yang bersumber dari Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Dia yang dekat sekali dengan siapa saja yang menderita dan tertindas, ialah Yesus, saudara kami. Perkenankanlah kami mengikuti jejaknya, agar dapat membangun dunia ini menjadi tempat tinggal kami bersama yang menenteramkan hati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.